Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan video pembelajaran tentang iptek transportasi bersama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kurnia Oktaviola. Perkenalkan, nama saya Ratu Putri Yuliana. Nama saya Kiki Yolanda. Nama saya Aldila Azahra dari 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya Nuris Madani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfita. Perkenalkan, nama saya Jihan Nafisa. Assalamualaikum, saya Suci dari kelas 12 IPS 3. Sebelum kita jauh-jauh mempelajari tentang iptek transportasi lainnya, lebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu, transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Istilah teknologi sendiri berasal dari kata tekne yang berarti cara dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi berarti pengetahuan tentang cara. Menurut Jacques Ellul pada abad 25 tahun 1967 memberikan arti bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi. Perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk mempermudah dalam memindahkan suatu barang. Lalu ada juga penemuan kapal pertama yang sekali dikembangkan. Dan pada abad 2000 sebelum Masehi, terdapat penemuan kuda yang digunakan oleh manusia sebagai tunjangan dalam mengantarkan barang pada masanya. Lalu ada juga penemuan sepatu kuda, rancangan pesawat terbang, pembuatan kapal selam yang dilakukan oleh Cornelis Drebbel, penciptaan bus angkutan umum, penemuan mobil yang digerakkan oleh mesin uap, dan juga penemuan sepeda untuk pertama kali. Dan pada perkembangan transportasi, setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat, inovasi juga berjalan sangat cepat. Dimulai dari penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Kemudian disusul dengan ditemukannya mesin yang ada pembakar di dalam. Jenis-jenis teknologi transportasi. Dari pengertian-pengertian teknologi transportasi di atas, ada 3 macam teknologi transportasi yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Teknologi transportasi darat. Teknologi transportasi darat adalah suatu transportasi kendaraan yang berjalan menggunakan jalur darat untuk mengangkut barang ataupun orang. Alat angkutan darat ada yang masih tradisional dan ada juga yang sudah modern. Angkutan darat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada yang bermesin dan tidak bermesin. Yang masih digunakan hingga sekarang, angkutan yang tidak bermesin bersifat tradisional dan berlangsung sejak dahulu, misalnya sepeda, becak, delman, gerobak, dan masih banyak yang lainnya. Teknologi transportasi air. Teknologi transportasi air adalah sebuah pengangkutan melalui air yang meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan juga laut. Alat angkut yang berada di air juga ada yang sederhana dan juga modern. Masyarakat pada masa lalu masih menggunakan alat transportasi air yang masih sederhana, sehingga masyarakat bisa membuat transportasi itu sendiri dari bambu seperti rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Rakit dan perahu dayung dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, sedangkan perahu layar dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga angin dan tenaga manusia.
Seiring banyaknya ditemukan mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai sarana dan prasarana alat transportasi air. Kapal-kapal sekarang dapat mengangkut barang yang banyak sampai berton-ton serta dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Bahkan kini sekarang kapal besar bisa dapat digunakan untuk mengantar manusia ke tempat lain. Alat angkutan air yang bersifat sederhana meliputi rakit, sampan, perahu, dan perahu layar. Sedangkan alat angkutan yang bersifat modern meliputi kapal penumpang yang terdiri dari speedboat, jet foil, kapal feri, dan kapal pesiar, dan juga kapal angkutan barang yang terdiri dari kapal tanker dan kapal peti kemas. Saya akan menjelaskan teknologi transportasi udara adalah jenis teknologi kendaraan atau sarana dalam bertransportasi yang beroperasi di udara layaknya seperti sebuah pesawat terbang. Dan sementara itu, pengertian logistik sendiri adalah logistik merupakan barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Dan logistik itu juga merupakan peran utama yang mendukung manufaktur dan marketing yang ada di Indonesia. Itu saja Perkembangan transportasi. Berikut merupakan beberapa peristiwa penting yang mendasari perkembangannya teknologi transportasi secara global. Yang pertama itu pada tahun 1885, Benz membuat mobil produksi pertama. Yang kedua, pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright bersaudara membuat penerbangan pertama. Yang ketiga, pada tahun 1908, Henry Ford menerapkan sistem produksi ban berjalan untuk pembuatan secara massal. Yang keempat, pada tahun 1926, roket berbahan bakar cair pertama diluncurkan. Yang kelima, pada tahun 1932, pemerintah Jerman membangun Autobahn atau jalan bebas hambatan pertama. Yang ke-6, pada tahun 1939, pesawat terbang jet pertama Jerman diterbangkan atas dasar desain turbin yang dibuat Hans von Ohain di tahun 1936. Yang terakhir, pada tahun 1942, helikopter yang didesain dan produksi oleh Igor Sikorsky. Akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama, bagi masyarakat pedesaan, transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian dan hasil perkebunan dan peternakan perkotaan, sehingga melainkan hubungan masyarakat pedesaan dengan hubungan masyarakat perkotaan. 2. Mempersingkat waktu perjalanan atau tidak memerlukan banyak menempuh perjalanan. 3. Gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor apabila bereaksi dengan monooksigen di udara akan menghasilkan uap gas karbon dioksida. Negatifnya yaitu
yaitu satu, minyak bumi semakin rendah karena transportasi yang terus-menerus. Yang kedua, alam menjadi tidak indah karena asap kendaraan bermotor yang bercampur dengan debu. Yang ketiga yaitu pencemaran udara dan pencemaran suara dapat mempengaruhi psikologis manusia. Yang keempat yaitu berkurangnya area pertanian akibat tingkat pembangunan fasilitas transportasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu tingginya kadar polusi udara. Dari kemajuan teknologi di bidang transportasi, satu, mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dua, membantu dalam pendistribusian berbagai jenis barang, baik milik pribadi atau perusahaan dalam dan luar negeri. Tiga, jarak antar satu tempat dengan tempat lain semakin dekat. Empat, perjalanan menjadi lebih efisien dengan menggunakan kendaraan modern.